Selamat siang. Eh, Meskipun sebenarnya saya nge-record ini pada saat sore hari, tapi untuk upload videonya mungkin sekitar siang. Jadi selamat siang dan selamat datang kembali di Garis Balap bersama gue lagi, Bagus, dan teman gue Yoga yang nanti akan berbicara nanti. Dan di sini kami akan menemani kalian kembali dalam membahas seputar dunia motorsport tanpa pit stop. Nah, dan ya sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk episode pertama membahas tentang apa kabar motorsport. Ya meskipun view-nya tidak banyak, tidak sampai 100, bahkan nggak sampai ribuan lah, masih puluhan, dan kami masih perlu banyak belajar lagi agar view-nya bisa nambah dan membuat Garis Balap ini menjadi channel yang semakin baik ke depannya. Jadi ya kami butuh komentar kalian bagaimana channel ini dan bagaimana untuk kedepannya. Oke? By the way, untuk episode 2 kali ini kami akan membahas tentang preview. Preview apa itu? Preview mengenai balapan Formula 2. Formula 2 musim ini. Dan ini dari pendapat gue pribadi, gue cukup excited dengan pembahasan ini mengenai Formula 2 karena Formula 2 adalah kompetisi ajang sebelum Formula 1 ya, yang cukup ketat, yang sangat ketat, dan banyak pembalap muda di situ yang benar-benar bahu membahu, sikut menyikut, bersaing untuk mendapatkan tempat teratas menuju Formula 1. Dan ya, ini akan menjadi pembahasan yang menarik dan akan menjadi musim menarik untuk Formula 2. Oke. Dan ya, mari kita mulai aja ya. Oh ya, sebelumnya untuk gua tidak akan membahas seluruh tim. Gue di sini hanya mempreview hanya 5 tim. Yang pertama Dams, kedua tim Carlin, ketiga HWA Reslab, keempat Trident, kelima Hightech. Nah, sementara yang untuk 6 timnya lagi nanti akan dibahas bersama teman gue Yoga. Ya, jadi biar kalian tahu saja, kalau kalian mau tahu preview kami untuk seluruh tim, maka nontonlah video ini sampai habis. Oke? Ya, kita mulai saja dengan tim Dams. Dams menjalani musim yang luar biasa musim lalu bersama Nicolas Latifi dan Sergio Sette Camara. Nicolas Latifi menempati peringkat runner up, sementara Sergio Sette Camara menempati peringkat keempat, kalau tidak salah keempat apa kelima. Ya, musim yang luar biasa, dan itu cukup mengantarkan tim Dams meraih Teams Champion di Formula 2 musim lalu, dan penampilan mereka cukup solid. Nah, untuk musim ini Dams kedatangan 2 pembalap baru, yaitu pembalap Indonesia Sean Gelael dan pembalap Inggris Daniel Ticktum. Sekarang ya, mari kita bahas aja. Oke? Yang pertama Sean Gelael. Ya, Sean Gelael itu pembalap, salah satu-satunya pembalap Indonesia ya yang ada di Formula 2, dan sekarang menjadi pembalap utama dari tim Dams. Oh ya, by the way, untuk
musim Formula 2 akan dimulai di Austria 5 Juli berbarengan dengan Formula 1 dan Formula 3 ya. Oke, kembali lagi ke Sean Gelael ya. Sean Gelael salah satu pembalap dan satu-satunya pembalap Indonesia yang berada di ajang Formula 2 dan salah satu yang paling berpengalaman di Formula 2. Pembalap yang paling berpengalaman di Formula 2. Menjalani debutnya di tahun 2015 di balapan Hungari. Waktu itu namanya masih GP2. Dan selama ini dari karirnya selama 4-5 musim terakhir di GP2 ataupun Formula 2 dia hanya mengoleksi 2 podium. Ya memang tidak begitu memuaskan ya, tapi bersama Adams mungkin Gelael bisa meraih hasil yang paling tidak lebih baik, mungkin meraih beberapa podium atau mungkin bisa mendapatkan satu kemenangan, kita tidak tahu. Dan penampilannya musim lalu bersama Prema juga tidak begitu memuaskan, peringkat 16. Dan kita harus kita harus tahu kembali, kita harus mengurangi ekspektasi Gelael. Kita harus tahu kapasitas Gelael seperti apa. Kita harus tahu bahwa ini pembalap bagus, sebenarnya bagus untuk ukuran pembalap Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang dan sangat berperan itu bagus. Cuma di sini jangan terlalu mengekspektasikan Gelael berlebihan. Kita harus realistis juga. Jangan membebankan semua itu ke Gelael. Biarkan Gelael membalap, lalu secara langsung dia akan mengantarkan hasil yang bagus nantinya. Dan pertanyaannya, apakah Gelael akan performanya akan terseok-seok, apa akan lebih baik dari musim sebelumnya? Ya kita lihat juga untuk tim Dams ini tim juara musim lalu ya, dan tim Dams ini sangat tahu tentang kekuatan mobil Dallara F2 2018. Jadi ya let's see apa yang akan terjadi untuk musim ini untuk Gelael. Semoga saja hasilnya menjadi baik. Oke. Dan sekarang kita ke Dan Ticktum. Nah, Dan Ticktum pembalap Inggris berumur 20 tahun, pembalap yang which is cukup berbakat. Tapi sayangnya pembalap ini memiliki attitude yang kurang bagus, kurang baik. Itu sudah terlihat sejak tahun 2015 ketika dia masih membalap di Formula 4 Inggris tahun 2015. Di situ dia seangkatan dengan Lando Norris, pembalap Formula 1 McLaren, di mana dia sempat melintir, keluarlah safety car, dia melorot urutannya, dan pada saat periode safety car itu dia menyalip, membablas 15 pembalap dan menabrak salah satu pimpinan pembalapnya, dan juga dia menabrak pembalap, dan yang memimpin pembalap yang sedang memimpin itu juga membuat Dan Ticktum lintir. Jadi ia menabrak pembalap yang ada di depannya hingga akhirnya keduanya out, dan itu membuat Dan Ticktum kena ban 2 tahun, tidak diperbolehkan untuk membalap. Tapi meskipun akhirnya dipotong setahun, jadi tahun 2017 dia kembali lagi. Sebenarnya ini pembalap bagus, runner up Formula 3 Eropa tahun 2018, sempat menjadi pembalap Red Bull Junior Team sebelum akhirnya didepak karena musim lalu di ajang Super Formula bersama tim Yugen. Dia terseok-seok, benar-benar gak jelas penampilannya, hingga akhirnya ia melampiaskan amarahnya, melampiaskan
kekesalannya yang kekesalannya yang kekesalannya pada mobilnya ke media, sehingga timnya tahu kalau wah ini Dan Tiktum membocorkan isi dapur dari timnya itu. Akhirnya dipecatlah dia, didepaklah di pertengahan musim, dan dia didepak dari Red Bull Junior Team ya. Jadi ini balap memiliki attitude yang buruk sih, tidak begitu bagus attitude-nya. Dan apakah Dan Tiktum akan tampil bagus musim ini bersama tim juara, apalagi Dams? Ini adalah musim pertamanya Dan Tiktum full season. Sebelumnya di Formula 2 dia sudah menjalani debutnya di Abu Dhabi 2018 bersama tim Arden kala itu. Selanjutnya, dan untuk musim ini untuk pertama kalinya ia menjadi pembalap full season, dan dia di backup oleh Williams Racing untuk menjadi pembalap akademinya. Dan sebenarnya itu bagus. Ini menjadi titik balik dari karirnya yang sempat redup. Jadi kita lihat saja. Pokoknya untuk musim ini tim Dams bisa saya, ini dari opini pribadi saya ya, opini pribadi gua, bahwa tim Dams akan tampil tidak sebagus musim sebelumnya, akan struggle sedikit demi sedikit akan struggle, mengalami penurunan, but that's okay, itu namanya masa transisi. Apalagi tim Dams dalam 4 tahun terakhir untuk pertama kali tidak ada pembalap Nicolas Latifi. Jadi ya ini akan jadi musim yang cukup sulit untuk Dams. Dan kalau kalian bertanya bahwa siapakah yang akan di atas, apakah Gelal atau Tiktum, ya ini opini pribadi, Sean Gelal. Bukan karena gua orang Indo, bukan karena gua mengagung-agungkan Gelal, enggak. Tapi kenapa gua milih dia? Karena murni berdasarkan pengalaman. Dia pembalap paling berpengalaman, salah satu yang paling pengalaman di Formula 2 di ajang ini. Jadi bukan tidak mungkin bahwa Gelal akan berada di atas Tiktum, meskipun Dan Tiktum ini bukan pembalap yang jelek. Dan Tiktum pembalap yang bagus. Cuma kita lihat nanti. Tapi ini prediksi gue sebagai fans balap, bahwa Gelal akan di atas Tiktum. Oke, kita lanjut ke setelah Dams, tim Carlin. Nah, tim Carlin musim lalu bersama Nobuharu Matsushita dan Louis Deletras, pembalap cukup konsisten, meraih beberapa kemenangan, penampilan cukup solid meskipun tidak sesolid pada saat mereka comeback di musim 2018. Tapi at least nih tim masih berada di level top lah dari kompetisi ini, oke? Dan tim Carlin merekrut dua pembalap baru, dua-duanya rookie, dan dua-duanya berasal dari Red Bull Junior Team. Dan tambahan, dua-duanya dari Asia. Siapa saja kayak itu? Yuki Tsunoda dan Jihan Daruvala. Nah, kita akan bahas ini. Pertama ada Yuki Tsunoda. Nah, Yuki Tsunoda nih pembalap, jujur saja gue impress dengan pembalap ini, terutama musim lalu. Ia untuk musim pertamanya di Eropa, di Formula 3 internasional, dia mampu bisa bersaing dan meraih satu kemenangan di sprint race di Italia musim lalu. Dan itu cukup bagus, raihan yang cukup bagus. Dan dia membalap di Euro Formula Open musim lalu, meraih peringkat 5 atau peringkat 4, pokoknya top 5. Ya tidak buruk, torehan yang tidak buruk. Dan gue impress. Kenapa gue impress dengan pembalap ini? Karena
pada awal musim lalu, musim 2019, ini pembalap direkrut oleh Red Bull Junior Team. Padahal musim sebelumnya ia selalu karirnya tuh selalu di Jepang, yaitu di ajang Formula 4 Jepang selama 3 musim, 3 atau 2 musim. Dan tahun 2018 dia menjuarai ajang Formula 4 Jepang. Tahun 2019 dia pindah ke Eropa dan menjadi pembalap Red Bull Junior Team, dan penampilannya bagus, berada di peringkat 9 klasemen akhir. Ya tidak buruk lah, tapi gue impress dengan pembalap ini, dengan gaya balapnya dan keputusan-keputusan yang krusial yang ia lakukan pada saat balapan itu gue impress. Cuma uh, ketua kepala tim Red Bull tuh siapa namanya, lupa ya, Helmut Marko, kepala dari tim Red Bull, bukan tim prinsipal. Helmut Marko optimis bahwa Yuki Tsunoda akan berada di top 4 dari ajang Formula 2. Ya, ini ekspektasi yang bisa dibilang terlalu berlebihan untuk pembalap yang baru semusim 2 musim di Eropa. Dan gue tidak mengerti kenapa Helmut Marko menargetkan Yuki Tsunoda berada di top 4 untuk musim pertama di Formula 2. Gue nggak tahu, tapi yang pasti ini ekspektasi yang sangat tinggi dari Helmut Marko untuk Yuki Tsunoda. Tsunoda ini nggak jelek kok pembalapnya, nggak jelek, pembalapnya bagus, tapi kenapa untuk rookie gue rasa ini ekspektasi yang berlebihan dan terlalu nggak masuk akal. Kenapa ini ekspektasi yang berlebihan dan tidak masuk akal? Pertama, Yuki Tsunoda adalah rookie di Formula 2 dan dia harus adaptasi dengan mobilnya yang jelas berbeda regulasi dengan mobil sebelumnya. Kedua, ada beberapa pembalap yang musim lalu finish di atas Yuki Tsunoda. Robert Schwartzman, Marcus Armstrong, rekan timnya Gianluca Ruvala, Pedro Piquet, lalu ada dan lain-lain. Pokoknya ya untuk meraih top 4 ya Yuki Tsunoda harus melewati mereka, dan pastinya itu sangat tidaklah mudah. Dan lagi-lagi transisi, Yuki Tsunoda tuh berasal dari Jepang, dari Formula 4 Jepang, juara, lalu di musim berikutnya ke Formula 3 internasional, peringkat 9, gak buruk, lalu di musim berikutnya loncat ke Formula 2. Ini akan transisi perpindahan dari Formula 3 semua satu musim ke Formula 2 akan benar-benar berasa, dan ini akan jadi struggle banget untuk Yuki Tsunoda. Dan selanjutnya kita ke Gianluca Ruvala. Gianluca Ruvala pembalap Red Bull lagi, pembalap Red Bull Junior Team, dan dia baru direkrut oleh Red Bull Junior Team untuk musim ini. Jadi dia pembalap baru di Red Bull Junior Team, dan musim lalu dia bersama tim Prema di Formula 3 meraih peringkat 3 dan sempat berada di pimpinan klasemen, tapi sayangnya tidak konsisten performanya. Akhirnya dia disalip oleh Marcus Armstrong dan Robert Schwartzman. Namun apakah Gianluca Ruvala akan tampil bagus? Ya, ini pembalap sebenarnya bagus dan konsisten. Kalau dari musim-musim sebelumnya di Formula 3 Eropa, di Formula Renault, ini pembalap gak jelek kok. Selalu berada di top 10, selalu berada di klasemen top 10, dan tidak jarang selalu berada di podium. Untuk ukuran pembalap India itu catatan yang luar biasa. Oh ya, by the way, Gianluca Ruvala pembalap dari India, dan ya kita lihat bagaimana
untuk musim ini, apalagi dia rookie kembali. Untuk top 10 gue rasa akan sangat mungkin untuk didapat dari si Jehan Daruvala. Namun apakah penampilan Karl akan seperti apa dengan dua pembalap ini? Ya, kalau dilihat sih tidak ada pembalap yang berpengalaman ya. Ini pembalap baru semua dan pastinya struggle-nya akan berasa banget bagi dua pembalap. Dan dan terutama Yuki Tsunoda, gue agak khawatir dengan Yuki Tsunoda, apalagi ekspektasi dari Dr. Helmut Marko cukup tinggi untuk pembalap ini, dan Jehan Daruvala tentunya. Jadi top 10 sangat mungkin, tapi untuk langsung merangsek ke top 5, top 4 masih terlalu dini. Mungkin dalam satu musim atau 2 musim ke depan mungkin bisa, tapi untuk musim pertama kemungkinannya kecil. Oke, Carlin ya akan struggle lah, akan ada masa-masa struggle ya, dan akan tampil nggak konsisten, apalagi ya dua pembalap rookie. Jadi kita lihat saja nanti. Oke, yang ketiga ada HWA Race Lab. HWA ini merupakan tim baru di Formula 2, dan ini adalah musim ini adalah musim pertamanya di Formula 2 bersama pembalap Rusia Artem Markelov dan pembalap Prancis Giuliano Alesi. Setelah musim sebelumnya di Formula 3, ya HWA cukup impresif penampilannya di peringkat 7 klasemen, peringkat 6 klasemen pembalap kalau tidak salah. Ya, ini membuat HWA naik kasta ke Formula 2, meskipun di Formula 3 mereka masih ada ya. Oke, jadi kita mulai untuk pembalapnya. Artem Markelov. Gue cukup kaget Artem Markelov memutuskan untuk kembali ke Formula 2 setelah musim lalu di Super Formula penampilannya benar-benar buruk, benar-benar tertinggal, seakan-akan gue tidak melihat apakah ini Markelov apa bukan. Benar-benar tertinggal, sehingga akhirnya ia pada pertengahan musim didepak juga karena penampilan yang sangat buruk, tidak meraih poin 1 poin pun, 0 poin. Jadi ya, tapi untuk Formula 2 Artem Markelov tidaklah asing. Artem di musim-musim sebelumnya di GP2 maupun namanya masih GP2 maupun Formula 2, penampilannya juga cukup bagus. 2017 meraih peringkat runner up, dan 2018 dengan mobil yang sekarang meraih peringkat 5. Jadi ya, sejujurnya sih gue lebih expect pembalap F3 Jack Hughes, kalau kalian tahu, yang pembalap Inggris yang naik kasta ke Formula 2 dengan tim yang sama dengan yang ia bela musim lalu, HWA, tapi sayangnya Artem Markelov yang mendapatkan tempat. Sebenarnya gak salah, tapi gua rasa Jack Hughes lebih pantas mendapatkan tempat itu dibanding Artem yang sejujurnya sudah sangat berpengalaman di ajang ini, cukup lama malah melintang sejak tahun 2014. Jadi ya, kita lihat penampilan Artem Markelov bagaimana, apakah dia akan menunjukkan tajinya kembali di Formula 2 musim ini apa tidak, ya kita lihat. Yang kedua pembalapnya Giuliano Alesi, anak dari John Alesi, pemenang Formula 1. Giuliano Alesi ini bisa gue bilang pembalap yang biasa saja, masih muda, dan musim lalu bersama Trident penampilan sangat tidak konsisten.
tapi kebanyakan turun ya. Tidak secepat dia pada saat waktu dia masih di GP3, tapi bersama SWE bukan tidak mungkin akan Giuliano Alesi akan kembali, akan menunjukkan tajinya seperti di GP3, hawa tim baru dan segala macam. Apalagi dia memiliki rekan tim yang lebih berpengalaman di ajang ini, Artem Markov. Mungkin dia bisa meminta saran dari rekan tim yang lebih tua itu. Tapi untuk penampilan HWE pembalapnya, mungkin Artem Markov akan di atasnya Giuliano Alesi karena murni pengalaman, dan juga Giuliano ini masih perlu banyak belajar untuk menjadi juara di Formula 2. Oke, sekarang ke Trident ya, kita percepat saja. Trident dengan pembalapnya yaitu Roy Nissany dan Marino Sato. Tim Trident beberapa musim terakhir selalu terseok-seok, selalu berada di papan bawah. Terakhir kemenangannya itu tim Trident itu bersama Luca Giotto di tahun 2016 di Sepang. Yang ya ini cukup, puasa kemenangannya cukup lama untuk tim Trident. Dan pembalapnya Roy Nissany dari Israel dan Marino Sato dari Jepang. Kita lihat dari Roy Nissany ya, Roy Nissany menurut gua pembalap yang biasa saja. Musim lalu dia tidak mendapat tempat, dan musim 2018 dia hanya meraih 1 poin bersama tim Campos. Dia membalap di Formula 2 juga. Ya tidak track recordnya juga tidak begitu bagus, dan dia di backing oleh Williams Racing Academy. Ya meskipun di backing oleh Williams Racing Academy itu belum tentu menjamin bahwa penampilannya akan bagus pula. Tapi berdasarkan pengalaman ya kita lihat bagaimana Roy Nissany. Lalu ada Marino Sato, juara Euro Formula Open musim lalu bersama tim Motopark, dan musim ini berkompetisi di ajang Formula 2 bersama Trident. Pembalap yang so-so menurut gua, tapi bisa jadi ini menjadi shock effect untuk paddock Formula 2, bahwa dia akan tampil bagus apa tidak. Kalau misalnya dia tampil bagus ya itu akan menjadi shock effect untuk paddock Formula 2, karena dia berada di tim Trident, tim mediocre. Dan Marino Sato ini pembalap yang ya biasa saja, berkompetisi tidak jarang berada di top middle ya. Jadi kita lihat nanti, tapi menurut gua Trident penampilannya musim ini akan ya kurang lebih akan seperti musim lalu. Kita lihat saja. Lalu ada yang terakhir, High Tech Grand Prix. Nah, High Tech Grand Prix ini adalah tim baru dari Formula 2, merupakan tim ke-11, dan musim lalu di Formula 3 tapi penampilannya cukup bagus bersama penampilan High Tech ini cukup bagus di Formula 3, berada di peringkat 3 tim championship. Dan kali ini High Tech mendatangkan 2 pembalap, Nikita Mazepin dari Rusia dan Luca Giotto dari Italia. Kita lihat kita preview Nikita Mazepin. Ya, Nikita Mazepin runner up GP3 musim 2018, dan di pembalap dan musim lalu penampilannya so-so, sangat berada di papan bawah, padahal dia bersama tim ART, dan juga rekan setimnya musim lalu Nick De Vries menjadi juara Formula 2. Ya gue belum begitu yakin bahwa Nikita Mazepin akan tampil bagus bersama tim High Tech, tapi let's see untuk musim ini. Lalu ada Luca Giotto.
gue juga kaget Luka Kyoto akan lakukan comebacknya ke Formula 2 musim ini, setelah padahal gosipnya bahwa musim musim lalu akan menjadi musim terakhirnya di Formula 2, dan harusnya memang terjadi karena di musim ini Luka Kyoto membalap untuk tim Aston Martin di ajang Blampang GT Europe Series, dan dia juga pembalap pabrikan Aston Martin. Dan feeling gue Luka Kyoto tidak akan membalap full season, pasti akan diganti oleh pembalap, entah itu dari pembalap Formula 3 atau pembalap mana. Tapi gosipnya yang sempat beredar kala itu, Yuri Vips, pembalap Estonia yang harusnya musim ini membalap di Super Formula bersama Red Bull di Jepang, akan menggantikan Luka Kyoto apabila Luka Kyoto jadwal balapan Luka Kyoto bentrok jadwal balapan Luka Kyoto di GT Series bentrok sama ajang balapan di Formula 2. Tapi ya let's see, untuk penampilan musim ini ya belum bisa dipastikan apakah ia akan tampil bagus kembali seperti musim sebelumnya. Dan by the way, musim sebelumnya dia berada di peringkat 3 klasemen akhir pembalap. Jadi dengan pengalamannya ya Luka Kyoto memiliki peran untuk membantu high tech dalam mengembangkan mobil Formula 2 F2 2018. Jadi ya kita lihat apakah Luka Kyoto akan full season apa tidak, tapi feeling gue tidak full season dan akan diganti. Dan untuk penampilan high tech ya akan sosok ini musim pertamanya, terlebih lagi para pembalap yang kurang begitu memberikan taji untuk gue kurang memberikan taji yang berarti untuk high tech. Jadi musim ini ya ini akan menjadi musim pembelajaran bagi high tech Grand Prix. Oke. Jadi itu preview Formula 2 2020 dari gue, yaitu gue membahas tim Dams, Carlin, lalu ada SWE, Trident, dan High Tech, 5 tim. Dan ya selanjutnya 6 tim selanjutnya akan dibahas oleh Yoga. Kalau kalian mau mendengarkan preview kami untuk membahas tim Unif Virtuosi, ERT, Campos, Charus, MP, dan Prema, itu ada di bagiannya Yoga. Oke, jangan lupa subscribe, beri like, dan share jika kalian mau. Ya, sekarang saatnya ke Yoga. Kembali di channel kita semua, channel Garis Balap, bersama gua Yogo. Pada pertemuan saat ini gua akan mengulas sedikit tim Formula 2 yang akan berkompetisi di ajang Formula 2 2020 nanti pada bulan Juli. Itu akan dimulai itu GP Austria. Tadi di video sebelumnya temen gua Bagus itu sudah mengulas beberapa tim, kan totalnya itu ada 11 tim ya. Tadi temen gua Bagus sudah mengulas 5 tim. Nah, pada video ini gua akan mengulas sedikit 6 tim, yaitu yang pertama ada tim MP Motorsport, tim Prema, tim Campos Racing, terus tim ERT Grand Prix, sama tim Uni Virtuosi. Uni apa tuh belakangnya, lupa gue. Pokoknya tim dari England ya. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, gue pribadi ingin menyampaikan permohonan maaf
kepada penonton semua kalau pada video ini sekiranya ada kesalahan-kesalahan yang gua sampaikan ke penonton semua, baik itu kesalahan informasi atau kesalahan data atau kesalahan apa lagi, kesalahan lainnya lah apa. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama itu tim yang akan berlaga di ajang Formula 2 musim 2020 musim ini, yaitu pertama ada tim mungkin pertama gue sebutin kampus dulu ya, soalnya kampus ini tim apa ya, tim yang ya bisa dibilang tim unggulan sih kalau di ajang Formula 2 ini. Kenapa disebut tim unggulan? Soalnya pebalap-pebalapnya juga dilihat dari event-event sebelumnya itu juga beberapa kali mendapatkan hasil yang maksimal gitu di ajang-ajang sebelumnya gitu. Oke, yang pertama, jadi pebalap kampus ini ada 2 pebalap ya. Yang pertama itu Jack Aitken. Jack Aitken itu dia lahir pada bulan September, tanggalnya gue lupa, tanggal 23 24 itu lah, tahun 1995. Pebalap asli England ya. Mungkin sebagian besar penonton banyak yang belum kenal ya sama nih pebalap. Cuman kalau gua pribadi udah cukup tahu lah siapa ini Jack Aitken. Soalnya dari performa sebelumnya dia juga maksimal gitu. Maksimal apa ya? Poinnya itu ya bisa dibilang oke lah. Pada tahun 2015 itu dia menang di, kalau nggak salah, Euro Cup Formula Renault. Ya, Euro Cup Formula Renault 2.0 tahun 2015. Terus yang kedua di tahun masih di tahun yang sama itu dia juga memenangi, pokoknya di tahun 2015 ini dia mendapatkan gelar 3 gelar champion. Yang pertama tadi Euro Cup Formula Renault 2.0. Terus yang kedua itu ada ajang namanya Pro Mazda Winterfest. Itu dia juga mendapatkan podium pertama ya, raih kemenangan juga. Terus sama yang terakhir itu masih di tahun 2015 juga ada Formula Renault Alps 2.0. Jadi di tahun 2015 si Jack Aitken ini berhasil memperoleh 3 champion gitu ya, 3 kejuaraan. Nah, untuk untuk best performance-nya itu, untuk penampilan terbaiknya kalau menurut gue pribadi ya, itu dia bisa berhasil menduduki posisi kelima pada ajang FIA Formula 2 di tahun 2019. Tahun 2019 di Formula 2 dia berhasil menduduki posisi kelima. Terus habis itu di tahun 2017 kalau nggak salah ya 2017 dia berhasil menduduki posisi kedua pada ajang GP3 Series
GP3 ya, GP3 di bawahnya Formula di bawahnya Formula 2. Pebalap yang kedua ada namanya Guilherme Samaya. Guilherme Samaya ini pebalap Brazil, lahir di Sao Paulo pada tahun, kalau nggak salah tahun 1998 ya, 1998 pada tanggal 2 Oktober 2 Oktober 1998. Jadi sehari setelah gua lahir gitu ya, sehari setelah gua lahir dia lahir gitu ya, karena kan gua 1 Oktober, dia 2 Oktober gitu, cuman tahunnya sama 1998 juga. Kemenangan si Samaya ini berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan ya, maksudnya 2 titel, 2 gelar gitu ya. Yang pertama pada tahun 2017 dia berhasil menjuarai ajang Light ya, Formula 3 Light. Maaf, Formula 3 Brazil Light. Nah terus habis itu di tahun 2016 dia juga sama juga nih, berhasil mendapatkan performa terbaiknya di tahun 2016. Ini sama juga di Formula 3 Brazil, Formula 3 Light. Cuman dia ada di posisi kedua atau ketiga itu, lupa ya. Kalau nggak salah posisi kedua sih. Jadi di 2016 di posisi kedua Formula 3 Light. Nah di tahun berikutnya tahun 2017 baru dia mendapatkan gelar champion gitu ya, posisi pertama. Itu tadi ulasan pebalap dari tim Kamos Racing. Terus yang kedua itu ada tim MP Motorsport. MP Motorsport itu tim dari Belanda ya. Sebenarnya sih ini tim bukan tim favorit gue ya, itu bukan tim jagoan gue, teman ya nggak apa-apa lah, gue ulas saja. Pertama pebalapnya ada namanya Nobuharu Matsushita. Dia pebalap asal Jepang, lahir di Saitama pada tahun 1993. Iya, 1993 pada tanggal 13 Oktober. Performa terbaiknya itu dia berhasil champion pada tahun 2014 di ajang namanya ajang All Japan Formula 3 Championship. All Japan Formula 3 Championship ya, namanya All Japan Formula 3 Championship. Terus pada tahun 2012 itu dia juga berhasil mendapatkan kemenangan pada ajang namanya, masih di Jepang juga. Kalau tadi kan namanya All Japan Formula 3 Championship ya. Kalau ini yang tahun 2012 ini namanya Formula Challenge of Japan. Formula Challenge of Japan. Dia juga sama berhasil meraih kemenangan, mendapatkan posisi pertama, mendapatkan titel gitu ya. Terus dari M Motorsport ini ada juga pebalap namanya Felipe, gue lupa tuh Felipe siapa ya, Felipe Drogovic kalau nggak salah ya, Felipe Drogovic. Felipe Drogovic lahir pada tahun 2000 pada tanggal 23 bulan Mei. Performa terbaiknya kalau menurut gue pribadi itu dia ada di ajang namanya MRF Challenge Formula 2000.
ya, MRF Formula 2000, MRF Challenge Formula 2000. Itu dia berhasil raih kemenangan juga, mendapatkan posisi pertama. Nama timnya pada saat itu dia masih di tim Racing. MRF Racing. Terus juga di tahun 2018 dia juga mendapatkan juga berhasil meraih kemenangan pada ajang Euro Cup Open Champ Euro namanya itu Euro Cup atau Euro Formula Open Championship. Dia berhasil meraih kemenangan, berhasil mendapatkan titel ya. Terus di tahun 2018 juga, di tahun yang sama, dia juga berhasil meraih gelar champion di ajang Formula 3 Spanyol. Timnya namanya dia waktu itu di tim RP Motorsport gitu ya. Terus habis itu ada tim selanjutnya, tim namanya ERT Grand Prix. ERT Grand Prix ini tim asal Prancis. Pebalap ERT Grand Prix ini memasang 2 pebalap. Yang pertama itu Marcus Armstrong. Nah, ini Marcus Armstrong ini ya bisa dibilang sih jagoan gua sih. Soalnya kalau menurut gua pribadi ya dia punya talenta yang cukup lah. Dan juga memiliki ya bakat sih. Dan juga super lisensinya mungkin udah cukup kali ya buat mungkin dia tahun depan ke F1 atau tahun depannya lagi. Ya gue berharap sih dia bisa secepatnya bersaing di F1 lah. Dia berhasil mendapatkan titel, mendapatkan kemenangan itu di ajang Formula 4 Itali. Ya, Formula 4 Itali. Pada tahun kalau nggak salah tahun 2019 ya. Gue agak lupa juga sih itu. Waktu itu dia masih di tim Prema. Terus kalau best performance-nya itu tahun 2018 itu dia berhasil mendapatkan kemenangan di ajang Toyota Racing apa nama ajangnya, Toyota Racing Challenge kalau nggak salah ya. Itu dia berhasil mendapatkan posisi ketiga. Waktu itu dia masih di tim M2 Competition. Terus masih di tahun 2019. Terus di tahun 2019 juga di ajang yang sama di tim yang sama dia berhasil mendapatkan posisi kedua. Nah, terus masih di tahun yang sama, di tahun 2019 itu di Formula 3 dia berhasil menduduki posisi kedua bersama tim Prema. Terus habis itu ada pebalap lagi namanya Christian Lundgaard ini selisih usianya hanya beda setahun ya. Sama Marcus Armstrong. Kalau Armstrong itu kelahiran 2000, kalau Lundgaard ini 2001. Ya dua-duanya di bawah gua semua sih. Kalau Lundgaard ini kurang begitu tahu ya, kurang begitu dapat informasinya gitu. Sebenarnya juga bukan jagoan gua juga. Terus juga ya mungkin emang guanya aja yang kurang update tentang info dia gitu ya.
Cuman yang gue dapat informasinya sejauh ini dia udah dapat 1 titel di Formula 4 Spanyol. Maaf, 2 titel di Formula 4 Spanyol bersama MP Motor Championship. Terus habis itu dapat lagi titel di ajang SMP SMP apa gitu, lupa gue nama ajangnya ya. Maaf, tadi ada SMS masuk. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi Christian Lundgaard ini kenapa gue bisa bilang apa ya, bisa bilang bukan jagoan gue itu, atau apa ya, gue sedikit dapat informasi dari dia. Soalnya ya yang terakhir kali gue dapat infonya itu ya dia juara di Formula 4 Spanyol bersama tim MP Motor Championship. Dan dari segi apa ya, dari segi prestasi juga pengalaman ya, gue lebih apa ya, lebih menjagokan Armstrong sama Aitken sih daripada Lundgaard. Ya walaupun gue akuin Lundgaard juga punya talenta yang cukup lah buat supaya dia bisa ke F1 gitu. Talenta yang apa ya, yang ya bisa dibilang memenuhi buat supaya bisa dia ke F1 itu, entah tahun depan atau tahun depannya lagi. Selanjutnya ada Uni Virtuosi. Uni Virtuosi itu pertama pebalapnya ada namanya Guan Yu Zhou. Dia kelahiran 1999, setahun di bawah gua. Kelahiran 99 pada tanggal 30 Mei di Shanghai. Kalau untuk titel sih, untuk gelar sih masih 0 ya. Cuman kalau untuk best performance, kalau menurut gua pribadi, dia best performance-nya itu ada di Formula 4 Itali. Di Formula 4 Itali dia berhasil mendapatkan posisi kedua, peringkat kedua dia bersama tim Prema. Terus ada lagi balap namanya Callum Ilott. Nah, Callum Ilott ini juga segua nih, 1998 juga, cuman beda sebulan lah. Gua Oktober, kalau dia November, 11 November 1998. Asli England juga tadi, sama kayak Jad Aitken. Titelnya masih 0 juga, sama kayak Guan Yu Zhou. Cuman kalau best performance-nya, kalau menurut gue pribadi itu dia best performance-nya itu ada di Formula 2 Championship, waktu dia masih di Sauber Junior ya. Dia di Formula 2 itu berhasil menduduki peringkat ke-11, dan juga GP3 series GP3 series ART Grand Prix ya, di posisi ketiga. Terus habis itu ada tim, tadi udah 4 ya, udah 4 atau 5 tadi ya, udah 4 ya, iya udah 4. Nah habis itu ada tim lagi namanya tim Prema. Tim Prema ini kalau menurut gue pribadi, tim Prema ini gak beda jauh sama tim kampus. Apa ya, sama-sama tim, kalau di Formula 2 itu sama-sama tim yang menakutkan sih sebenarnya. Dilihat dari pebalapnya juga, dilihat dari performa di ajang-ajang sebelumnya itu gimana. Jadi di tim Prema ini ada 2 pembalap, namanya Mick Schumacher sama, nah Mick Schumacher ini juga termasuk apa ya, masuk yang gua jagoin lah. Walaupun sebenarnya nggak begitu sih, gue lebih menjagokan Aitken atau Armstrong daripada Mick Schumacher ini. Mick Schumacher ini adalah anak dari pebalap unggulan, pebalap ulung yang udah nggak asing lagi ya bagi
bahkan yang bukan Formula 2 aja tahu, yaitu Michael Schumacher. Kelahiran 1999 pada bulan Maret tanggal 22. Best performance-nya itu dia mendapatkan posisi pertama ya di Formula FIA, Formula 3 European Championship tahun 2018. Terus juga di tahun sebelumnya, tahun 2016, dia juga berhasil menjuarai mendapatkan posisi kedua di Italian Formula 4 Championship. Dan musim 2016-2017 itu dia dapat di posisi ketiga di ajang MRF Challenge Formula 2000. Terus ada lagi namanya Robert Schwarzman. Robert Schwarzman ini pebalap asal Rusia. Dia bisa dibilang talentanya cukup hampir bisa menyamai Schumacher gitu ya. Kalau opini gue pribadi ya, talentanya bisa menyamai Schumacher. Kelahiran 16 September 1999 di Saint Petersburg. Ada yang udah pernah belum ke Saint Petersburg? Belum ya? Sama gue juga belum sih. Nah, cuman saran gue buat yang suka liburan ke Eropa Timur, itu ke Saint Petersburg tuh bagus banget itu. Ya udah lanjut ya. Kalau menurut gue dia best performance-nya itu ada di tahun 2019 dia berhasil mendapatkan kemenangan di Formula 3 Championship. Waktu itu dia masih di tim Prema. Ya, di tim Prema. Terus juga di tahun 2018, di tahun sebelumnya dia juga berhasil mendapatkan kemenangan di ajang Toyota Racing Series di tim M2 Competition. Tim M2 Competition itu gue kurang tahu maksudnya kurang begitu ngikutin juga sih. Tim M2 Competition itu maksudnya soalnya terkesan mungkin emang guanya yang kurang update ya kali ya. Ya pokoknya gue tim F1 yang menurut gue itu tim yang masih asing di telinga gue ya. Emang gue nyampeinnya juga agak-agak canggung juga sih, soalnya gue juga baru dengar gitu, juga baru beda sama tim Formula 1 gitu. Tim Formula 1 kayak apa sih, Mercedes, terus Red Bull, terus habis itu ada lagi namanya ya Mercedes, Red Bull gitu, McLaren juga. Terus itu kan emang udah tim-tim yang gak asing itu gitu sama gue, jadi gue nyampeinnya juga ya semangat gitu. Terus ada lagi tim terakhir namanya tim Caros. Bacanya tuh gimana ya bacanya tuh, Caros ya, tim Caros. Di tim itu ada pebalap namanya Luis de Letras. Dia pebalap asli Swiss, kelahiran 1997 pada tanggal 22 atau 23 April ya, lupa gue tuh. Nah, si Luis de Letras ini penampilan performa terbaiknya itu kalau menurut gue pribadi ya, ada di Formula Renault NES kalau nggak salah ya, Formula
aduh nama ajangnya gue lupa lagi namanya apa, pokoknya Formula Renault aja. Di tahun 2015 itu dia berhasil mendapatkan kemenangan, berhasil apa ya, meraih titel. Terus di tahun 2019 di Formula 2 dia apa ya, dia juga performa terbaiknya juga sih. Di Formula 2 2019 dia juga berhasil menduduki posisi ke-8. Nama timnya itu tim Carlin. Oh iya, tadi yang ajang apa tuh, tadi yang ajang Formula Renault apa 2015 itu dia tuh masih di tim Joseph Kaufman Racing. Ya, Joseph Kaufman Racing. Terus di tahun 2014 kalau nggak salah ya, 2014 dia juga berhasil, ya sama tadi, sama kayak ajang Formula Renault 2015. Nah di 2014 nya kan, kalau 2015 nya kan dia menang ya, posisi pertama. Nah kalau 2014 nya dia posisi kedua, jadi runner up lah, runner up. Terus pebalap yang kedua ada namanya pebalap Pedro Piquet. Nah ini Pedro Piquet ini juga seumuran gua nih, 1998 juga, dan juga lebih tua berapa bulan ya, Juli, Agustus, September. Dia tuh kelahiran 3 Juli 1998. Dia lebih tua 3-4 bulan lah sama gua. Pedro Piquet, pebalap asal Brazil. Performa terbaiknya itu dia berhasil menang di Formula 3 Brazil. Timnya namanya Cesario. Terus di tahun 2000, oh gitu tuh, tahun 2014 ya, tim Cesario itu 2014 Formula 3 Brazil ya. Si Pedro Piquet ini berhasil mendapatkan kemenangan bersama tim namanya Cesario. Terus di tahun selanjutnya 2015 sama juga, dia juga berhasil mendapatkan kemenangan dengan tim yang sama dan juga di ajang yang sama. Nah di tahun 2017 dia mengikuti ajang Toyota Racing Series bersama tim M2 Competition dan juga mendapatkan gelar titel gitu. Gelar titel apa tuh? Berarti total dia sudah mendapatkan 3 kemenangan di 2014 dan 2015 di ajang yang sama, yaitu ajang apa tuh? Ajang Formula 3 Brazil bersama tim yang sama juga. Nah di tahun 2017 bersama tim M2 Competition dia juga berhasil meraih kemenangan gitu ya di ajang namanya Toyota Racing Challenge, apa ya ya namanya, lupa gue. Oke, untuk ulasannya cukup segitu dulu sih. Ya seperti tadi di awal apa ya, di awal sebelum memulai topik, gue pribadi apa ya, menyampaikan permohonan maaf sama penonton semua kalau selama tadi gue penyampaian itu ada yang salah-salah, maksudnya salah tahun atau salah apa ya, salah tim atau salah kompetisi, atau mungkin ada yang belum gue sebut prestasinya. Nanti penonton bisa tuliskan di kolom komentar, tulisin aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya itu apa ya, kalau misalnya nanti penonton mau minta diulas ulang ya nanti akan kita ulas ulang gitu. Soalnya kalau Formula 2 ini, kalau gua pribadi ya, kurang begitu mendalami sih. Maksudnya bukan dibanding Formula 1 ya, jelas gue ibaratnya lebih apa ya, lebih khatam Formula 1 gitu dibanding Formula 2 gitu. Makanya dari penyampaian gue tadi, pasti penonton pada bilang beda banget sama penyampaian teman gue Bagus yang di video sebelumnya. Soalnya ya memang dia emang sudah sudah mendalami gitu ya dunia motorsport.
Dan juga kalau untuk ajang Formula 1, Formula 2, Formula 3, Formula 4 ini memang buat dia memang kecil ya. Bahkan dia sampai ajang WEC, World Endurance Championship, kayak ajang Le Mans, ajang Nürburgring, apa namanya ajangnya tuh, pokoknya di Nürburgring aja. Terus juga ada ajang di Spring kalau nggak salah dah. Itu dia juga tahu, juga hafal lah gitu ya. Gue pribadi juga apa ya, juga mau minta maaf juga kalau misalnya apa ya, tadi ada penyampaian yang apa ya, yang bertentangan sama penonton semua gitu ya. Soalnya kan ini gue menyampaikan apa ya, opini gue pribadi gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada penonton yang nggak sependapat atau berbeda pendapat gitu, bisa tulisin aja di kolom komentar gitu ya. Tulisin aja nggak apa-apa, nanti bisa, mungkin barangkali bisa jadi bahan evaluasi buat kita semua. Oh ya, dan untuk di video selanjutnya nanti kita akan apa ya, akan membahas atau mengulas tim dari Formula 3 gitu ya, bersama teman gua juga dari Bagus. Oh ya, untuk penonton semuanya, untuk nanti ini video setelah kita mengulas Formula 3, kalau misalnya ada yang apa ya, ada yang ingin request tentang nanti ini kita mau bahas topik apa, request aja nggak apa-apa, tulis di kolom komentar, nanti bisa apa, gua diskusiin sama Bagus. Oke, cukup segitu dulu apa ya, ulasan tentang tim Formula 2. Gua minta maaf kalau misalnya selama penyampaian gua ada yang kurang-kurang atau yang belum gua sampaikan atau yang itu, gua minta maaf. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.